Derby Madrid kali ini benar-benar menghadirkan drama luar biasa. Digelar di Stadion Wanda Metropolitano pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat, ribuan pasang mata disuguhkan tontonan 7 gol yang penuh emosi. Atletico Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 5-2, sekaligus menjatuhkan Real Madrid dari status tak terkalahkan mereka di awal musim. Sejak peluit pertama berbunyi, tensi sudah terasa menekan. Kedua tim tidak menunggu lama untuk saling serang. Pada menit ke-14, stadion bergemuruh ketika Robin Lenormand membuka keunggulan bagi tuan rumah lewat sundulan keras dari situasi bola mati. Itulah gol khas Diego Simeone. Hasil latihan terstruktur, disiplin, dan penuh intensitas. Namun Real Madrid, sebagaimana biasanya, tidak butuh banyak peluang untuk menghukum lawan. Kylian Mbappe menyamakan kedudukan dengan penyelesaian klinis setelah menerima umpan terobosan. Sebelum Arda Güler memutar balik keadaan dengan sepakan akurat yang membuat fans Los Blancos bersorak kegirangan. Sejenak stadion seakan terdiam, tetapi drama belum selesai. Menit-menit akhir babak pertama menjadi milik Atletico. Alexander Sorloth memanfaatkan celah kecil di pertahanan Madrid dan menyundul bola masuk ke gawang Thibaut Courtois. Skor 2-2 membuat pertandingan kembali terbuka. Babak pertama ditutup dengan suasana yang menegangkan, seperti badai yang belum benar-benar meledak. Memasuki babak kedua, situasi berubah drastis. Atletico Madrid tampil lebih sabar, lebih rapi, dan lebih percaya diri. Ketika Giuliano Simeone dijatuhkan di kotak penalti pada menit ke-51, peluang emas itu jatuh ke kaki Julian Alvarez. Sang penyerang Argentina melangkah tenang, menatap bola, lalu melepaskan tendangan mulus yang mengecoh Courtois. Skor berubah menjadi 3-2 dan momentum pun berpindah ke tuan rumah. Madrid mulai goyah. 8 menit berselang, Alvarez kembali menghantui pertahanan mereka. Kali ini bukan dari titik putih, melainkan dari tendangan bebas indah yang melengkung melewati pagar hidup dan menghujam pojok gawang. Wanda Metropolitano meledak, 4-2 untuk Atletico. Xabi Alonso mencoba merespons dengan memasukkan Rodrigo, berharap ada kecepatan tambahan di lini depan. Namun upaya itu tidak banyak membantu. Madrid justru semakin kehilangan arah. Waktu berjalan, tensi makin panas dan fans Atletico berdiri bersorak setiap kali Madrid kehilangan bola. Lalu di masa injury time, Antoine Griezmann menutup pesta. Dengan kecerdikan khasnya, ia menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan datar yang tak terbendung. Skor akhir 5-2, Atletico berpesta, sementara Madrid tertunduk lesu. Dengan kemenangan ini, Los Rojiblancos naik ke peringkat keempat klasmen dengan 12 poin, sedangkan Real Madrid masih di puncak dengan 18 poin. Namun kini, bayangan Barcelona yang hanya berjarak 2 angka sudah terasa menekan. Dari semua nama yang tampil di lapangan, satu sosok yang mencuri perhatian adalah Julian Alvarez. Pemain Argentina berusia 25 tahun itu tampil luar biasa. Bukan hanya 2 gol yang ia ciptakan, 1 lewat penalti, 1 lewat tendangan bebas, tetapi juga peran besar dalam membangun serangan Atletico. Alvarez bergerak lincah, menusuk dari berbagai sisi, bahkan beberapa kali turun menjemput bola untuk menghubungkan lini tengah dan depan. Ia mencatatkan 3 peluang emas, melepaskan 4 tembakan tepat sasaran dan tak pernah berhenti berlari. Gerakannya membuat pertahanan Madrid terus berada dalam tekanan. Yang menarik, duetnya dengan Alexander Sorloth terasa begitu komplit. Sorloth menjadi menara udara yang siap menanduk umpan silang, sementara Alvarez memanfaatkan ruang kosong dengan kecepatan dan kecerdikannya. Kombinasi ini benar-benar membuat lini belakang Madrid terpecah belah. Tak mengherankan jika setelah pertandingan, Alvarez langsung dinobatkan sebagai man of the match. Baginya, laga ini bukan hanya kemenangan biasa, melainkan pernyataan bahwa Atletico kini memiliki senjata mematikan baru selain Antoine Griezmann. Jika konsistensi ini terjaga, Julian Alvarez bisa menjadi wajah baru Los Rojiblancos di tahun-tahun mendatang. Namun di balik euforia tuan rumah, derby ini menyisakan luka mendalam bagi Real Madrid. Kekalahan 5-2 bukan sekadar skor besar, melainkan cermin kelemahan yang selama ini tertutupi oleh kemenangan beruntun mereka.
Xabi Alonso mengambil risiko dengan memainkan Jude Bellingham sejak awal, meski sang gelandang baru pulih dari cedera. Keputusan itu ternyata keliru. Bellingham tampak kelelahan, gagal menyeimbangkan lini tengah dan membuat alur permainan Madrid berantakan. Federico Valverde serta Aurelian Tchouaméni kehilangan ritme, tidak lagi sekompak biasanya. Selain itu, masalah klasik Madrid kembali muncul, kelemahan dalam duel udara. Dari 10 gol terakhir Atletico ke gawang Madrid, 8 datang dari sundulan. Gol sorloth di penghujung babak pertama adalah bukti nyata. Dean Huijsen dan Alvaro Carreras tidak cukup tangguh untuk menandingi kekuatan fisik penyerang lawan. Seolah belum cukup, badai cedera memperparah situasi. Eder Militao harus keluar karena masalah pergelangan kaki. Sedangkan Dani Carvajal diganti pada menit ke-59 akibat cedera kaki kanan. Dengan Rudiger, Ferland Mendy dan Trent Alexander-Arnold juga absen, lini belakang Madrid kini benar-benar rapuh. Hasil derby ini membawa Madrid pada masalah besar, krisis cedera yang semakin akut. Alonso kini hanya bisa berharap pada pemain muda seperti Dean Huijsen atau Raúl Asensio. Bahkan jika situasi makin buruk, ia mungkin harus kembali ke solusi darurat musim lalu, yaitu menurunkan gelandang sebagai bek. Kekalahan ini juga hadir di pekan yang sama ketika Liverpool tumbang secara mengejutkan dari Crystal Palace. Dua raksasa Eropa yang sebelumnya berjalan sempurna, kini sama-sama kehilangan status tak terkalahkan. Dunia sepak bola kembali terbuka, persaingan kembali panas. Saat ini, hanya ada 7 tim di 5 liga top Eropa yang masih menyandang status invincible. Barcelona dan Elche di Spanyol, Crystal Palace di Inggris, Juventus dan Cremonese di Italia, serta Bayern Munich dan Borussia Dortmund di Jerman. Sementara itu, Real Madrid harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi sempurna. Musim baru berjalan 2 bulan, tetapi derap persaingan sudah seperti babak penentuan. Derby Madrid ini mungkin baru 1 pertandingan, namun dampaknya bisa panjang. Atletico menemukan senjata baru, Real Madrid kehilangan kepercayaan diri, dan para pesaing lain mulai mencium peluang.